merapat ke klub legendaris Belgia Marcelino Ferdinand dipuji setinggi langit media setempat. Teka-teki pelabuhan Marcelino Ferdinand di Eropa kini mulai tercium. Sempat dikaitkan dengan Prescott VA, wonderkid timnas Indonesia ini malah disebut sudah menjalani tes medis dengan klub legendaris Belgia, KAA Gent. Hal ini diperkuat dengan pemberitaan media lokal yang menyebutkan bahwa Lido telah menjalani serangkaian tes di klub legendaris Belgia tersebut. Talenta Indonesia yang dirumorkan dengan Prescott menjalani tes di Jong KAA Gent. Tulis laporan dari GVA disadur pada Jumat 27 Januari. Media Belgia tersebut tidak hanya menyoroti tes yang dijalani oleh Marcelino. Mereka bahkan memuji talenta gelandang muda timnas Indonesia ini. Dalam artikelnya, Marcel sebagai gelandang serang dianggap jadi talenta terbaik di Indonesia dan masuk ke dalam daftar 60 pemain muda paling menjanjikan di dunia versi The Guardian. GVA juga menyoroti performa Marcel di Persebaya yang telah mencatatkan 34 pertandingan dengan mencetak 7 gol dan 9 assist. KAA Gent merupakan klub elit Belgia yang sempat beberapa kali tampil di Liga Champions. Saat ini KAA Gent menduduki peringkat 4 klasemen sementara dengan koleksi 38 poin dari 22 laga. Namun Jong KAA Gent berkompetisi di divisi ketiga Liga Belgia atau First Nationale. Tim itu berada di peringkat kelima divisi ketiga Liga Belgia dengan perolehan 38 poin dari 20 laga. Meski demikian, sejauh ini belum ada kabar resmi apakah Marcelino Ferdinand bakal bergabung ke Jong KAA Gent. Namun jika berhasil membuktikan kualitasnya, bukan tidak mungkin Marcelino dipromosikan ke tim utama dan berkarir di kasta teratas. Andai berhasil dikontrak serta tampil di kesebelasan utama, dia akan menjadi rival pemain naturalisasi timnas Indonesia Sandy Walsh yang bermain di KV Mechelen. Di usia yang masih menginjak 18 tahun, karir Marcelino Ferdinand memang tengah meroket. Pemuda kelahiran Jakarta itu menjadi pemain muda terbaik di Liga 1 2021-2022 dan menjadi gelandang andalan Sintayong di timnas Indonesia. Dengan berkarir di Eropa, diharapkan pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menjadi sosok masa depan cerah bagi timnas Indonesia yang mandek prestasi. Pernah dipermalukan Asnawi, pelatih Jeonnam Dragons akui dapat rekomendasi dari Sintayong. Asnawi Mangkualam Center dikabarkan bakal merapat ke klub K-League 2 Jeonnam Dragons. Sang pelatih yang bernama Lee Chang-kwan mengungkapkan ia tertarik dengan bek kanan timnas Indonesia dan mengaku ada rekomendasi dari Sintayong. Sebelumnya Asnawi Mangkualam sendiri berkarir di Ansan Greeners selama 2 musim. Performanya pun menanjak selama 2 tahun tersebut. Ternyata performa impresif Asnawi itu dilirik oleh pelatih Jeonnam Dragons. Lee Chang-kwan mengaku juga telah berkomunikasi dengan pelatih Sintayong. Wajar saja hal itu terjadi karena Asnawi adalah pemain andalan di timnas Indonesia. Bek kanan berusia 23 tahun ini pun banyak mendapatkan kepercayaan di skuad Garuda. Dari rekomendasi Sintayong itu, pelatih Jeonnam Dragons mengatakan semakin mantap untuk merekrut Asnawi Mangkualam dari Ansan Greeners. Saat itu kami di Jeonnam memang mencari fullback yang bagus. Ketika melawan Ansan, saya memperlihatkan Asnawi. Saya juga mendapatkan rekomendasi dari Sintayong. Ucap Lee Chang-kwan dikutip dari Best 11 pada Kamis kemarin. Lebih lanjut lagi, menurut pelatih Jeonnam Dragon, ex-PSM Makassar ini adalah bek yang terampil. Bukan hanya itu, mentalnya juga bagus sehingga ia ngebet untuk merekrutnya. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam itu sendiri pernah membuat malu klub barunya Jeonnam Dragons, yakni ketika berada di K-League 2. Itu terjadi saat Asnawi Mangkualam bermain untuk klub Ansan Greeners. Asnawi menorehkan gol ke gawang Jeonnam Dragons pada pekan ke-30 K-League 2 pada musim 2022, yakni 31 Juli tahun lalu. Ex-pemain PSM Makassar itu mencetak gol ke gawang Jeonnam pada menit ke-59. Asnawi mampu melewati 2 pemain Jeonnam Dragons sehingga ia berhasil masuk ke kotak pertahanan Jeonnam Dragons. Setelah itu ia sukses melesakkan bola masuk ke dalam gawang dan membuat kiper Jeonnam Dragons tak berkutik. Di pertandingan tersebut pun Ansan Greeners menang dengan skor akhir 3-0. Tentunya performa impresif Asnawi bakal dibawa ke klub barunya. PSSI dalam tekanan, FIFPro minta FIFA intervensi masalah terhentinya liga di Indonesia. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI kini dalam tekanan, di mana hal ini setelah FIFPro, Persatuan Pesepak Bola Profesional Seluruh Indonesia, meminta Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA intervensi, yakni untuk menyelesaikan permasalahan terhentinya Liga 2 dan Liga 3 2022-2023. FIFPro mendesak FIFA dan AFC langsung ikut campur dalam membenahi situasi persepak bolaan Indonesia saat ini yang kacau saat terjadi tragedi kemarin.
Ada beberapa poin yang mereka soroti dalam pernyataan resmi tersebut. Sorotan utama FIFPro yakni mengarah pada berhentinya roda kompetisi Liga 2 dan Liga 3. Berhentinya dua kompetisi itu berimbas langsung kepada para pemain yang berkiprah di dalamnya. FIFPro menyebut tak kurang dari 700 pesepak bola profesional yang terlibat dalam kompetisi kasta kedua dan ketiga Indonesia itu. Dengan berhentinya kompetisi, para pesepak bola pun tak mendapatkan kejelasan nasib untuk diri mereka. Selain itu, menghentikan kompetisi Liga 2 dan Liga 3 dilakukan PSSI tanpa pertimbangan dari APPI atau Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Sekjen FIFPro Simon Colosimo menekankan pentingnya FIFA dan AFC untuk turun tangan dalam masalah ini. FIFA dan AFC harus mengintervensi, sebagaimana keadaan yang ada di Indonesia memiliki imbas yang serius kepada kehidupan dan karir sekitar 700 pemain profesional yang ada di Indonesia yang berada di Liga 2 dan Liga 3. Ungkap Simon Colosimo. Sejatinya tak cuma penghentian Liga 2 dan Liga 3 saja yang mendapatkan sorotan dari FIFPro. Kompetisi Liga 1 juga mendapatkan perhatian khusus dari mereka. FIFPro tak habis pikir dengan adanya sistem tanpa degradasi yang diterapkan di Liga 1 musim ini. Hal tersebut pun dipandang bertentangan dengan prinsip sepak bola yang ada pada struktur FIFA.